Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, aku Nurmania dari jurusan Manajemen Haji dan Umroh. Di sini saya akan membahas mengenai materi komunikasi verbal dan nonverbal. Jadi, aku harap teman-teman tetap menonton ya. Komunikasi memiliki peran penting dalam dunia ini. Komunikasi bahkan sanggup menyentuh segala aspek kehidupan. Manusia, sebagai makhluk sosial, hanya dapat hidup berkembang dan berperan sebagai manusia dengan berhubungan dan bekerja sama dengan manusia lain, pastinya dengan cara berkomunikasi. Tentunya dalam materi ini pertama-tama kita akan membahas mengenai materi apa pengertian dari komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya. Saling bertukar perasaan dan pemikiran, bahkan saling berdebat dan bertengkar. Nah, selanjutnya Uma mau nanya nih sama kalian. Kalian tahu nggak sih unsur terpenting dalam komunikasi verbal itu apa? Gampang sekali. Hanya kata dan bahasa, itulah yang menjadi unsur terpenting dalam komunikasi verbal. Udah tahu kan? Nah, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang jenis komunikasi verbal dan karakteristik dari komunikasi verbal. Nah, adapun jenis komunikasi verbal itu terdiri dari dua, yaitu pertama berbicara dan menulis, yang kedua mendengarkan dan membaca. Untuk karakteristik dari komunikasi verbal itu sendiri terdiri dari pertama jelas dan ringkas, kedua pembendaharaan kata, yang ketiga berarti konotatif dan denotatif, yang keempat intonasi, yang kelima kecepatan berbicara, dan yang terakhir ada humor. Karena tadi Uma sudah menjelaskan tentang materi komunikasi verbal, maka tak afdol jika aku tidak kasih tahu kalian tentang komunikasi nonverbal. Nah, kita dari pengertiannya dulu ya. Komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Melalui komunikasi nonverbal, kita bisa mengetahui suasana emosional seseorang loh. Apakah ia sedang bahagia, marah, bingung, atau sedih. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya bahasa verbal itu sealur dengan bahasa nonverbal. Contohnya, ketika kita mengatakan ya, pasti spontan kan kepala kita akan mengangguk. Nah, dengan spontannya itulah mengapa komunikasi nonverbal itu dianggap lebih jujur daripada komunikasi verbal. Kalian juga perlu tahu bahwa aspek komunikasi nonverbal itu tidak hanya dari kata-kata itu sendiri, tetapi bagaimana kita mengucapkan sebuah kata-kata dalam bentuk volume, fitur lingkungan yang mempengaruhi interaksi, seperti pengaruh dari suhu, pencahayaan, juga benda-benda yang mempengaruhi citra pribadi dan pola interaksi dapat dilihat dari pakaian, perhiasan, dan mebel. Info yang tak kalah pentingnya yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya ternyata ada tokoh bernama Albert Mahrabain berpendapat bahwasanya tingkat kepercayaan dari pembicaraan orang hanya 7% berasal dari bahasa verbal, ke 38%-nya dari vokal suara, dan 55%-nya dari ekspresi muka. Dapat kita simpulkan bahwasanya ketika ada seorang pria mengungkapkan perasaannya lewat chat, kemungkinan besar itu harus diragukan. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi fungsi komunikasi nonverbal. Ada 5 fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama repetisi, yang kedua substitusi, yang ketiga kontradiksi, yang keempat komplement, dan yang kelima aksentuasi. Uma kasih tahu ya teman-teman, selain komunikasi verbal, ternyata komunikasi nonverbal juga memiliki karakteristik. Nah, adapun karakteristik komunikasi nonverbal itu meliputi 7. Yang pertama ada komunikatif, yang kedua kesamaan perilaku, yang ketiga artifaktual, yang keempat konseptual, yang kelima paket, keenam dapat dipercaya, dan yang terakhir dikendalikan oleh aturan.
Teman-teman sadar nggak sih bahwa ternyata komunikasi yang kita lakukan selama ini 35% berasal dari komunikasi verbal dan sisanya 65% itu berasal dari komunikasi nonverbal. Nah, ternyata komunikasi verbal itu dalam bahasa umum memiliki keterbatasan dibandingkan dengan komunikasi nonverbal. Nah, keterbatasan dari komunikasi verbal itu ternyata dipengaruhi oleh faktor integritas, faktor budaya, faktor pengetahuan, faktor kepribadian, faktor biologis, dan faktor pengalaman. Oh, ternyata seperti itu ya guys. Sebelum saya mengakhiri video kali ini, saya akan memberitahu kepada kalian dulu perbedaan dari komunikasi verbal dan nonverbal menurut Donstag. Menurut Donstag, perbedaan yang pertama itu ada pada kesenjangan. Maksudnya adalah perbedaan utama komunikasi verbal dan nonverbal adalah pada persepsi mengenai niat. Nah, menurut Michael Burgon dan Michael Ruffner menegaskan bahwa sebuah pesan verbal adalah komunikasi kalau pesan tersebut dikirimkan oleh sumber dengan sengaja dan diterima oleh penerima secara sengaja pula. Nah, sedangkan komunikasi nonverbal tidak banyak yang dibatasi oleh niat. Komunikasi nonverbal cenderung dilakukan dengan tidak sengaja. Perbedaan selanjutnya yaitu perbedaan simbolik. Nah, Mehrabain menjelaskan bahwa komunikasi verbal dipandang lebih eksplisit dibanding bahasa nonverbal yang bersifat implisit. Isyarat-isyarat verbal dapat didefinisikan melalui sebuah kamus yang eksplisit dan lewat aturan-aturan. Namun, komunikasi nonverbal hanya memiliki penjelasan yang samar-samar dan informal. Perbedaan selanjutnya yaitu mekanisme pemprosesan. Nah, satu perbedaan utama dalam pemprosesan adalah dalam tipe informasi pada setiap belahan otak. Belahan otak kiri adalah tipe informasi yang lebih tidak berkesinambungan dan berubah-ubah, sedangkan belahan otak kanan tipe informasinya lebih berkesinambungan dan alami. Sama halnya dengan pesan-pesan verbal dan nonverbal juga berbeda dalam konteks struktur pesannya. Kalau komunikasi nonverbal kurang terstruktur aturan-aturan, ketika kita berkomunikasi secara nonverbal akan lebih sederhana dibandingkan dengan komunikasi verbal yang mempersyaratkan aturan tata bahasa. Perbedaan selanjutnya yaitu struktur versus non-struktur. Maksudnya, komunikasi verbal sangat terstruktur dan mempunyai aturan-aturan tata bahasa. Sedangkan komunikasi nonverbal tidak memiliki struktur formal yang mengarahkan komunikasi tersebut harus terjadi secara terstruktur, melainkan harus terjadi secara tidak disadari tanpa urut-urutan kejadian yang dapat diramalkan sebelumnya. Perbedaan selanjutnya yaitu linguistik versus non-linguistik. Nah, dari segi bahasa verbal, setiap lambang-lambangnya memiliki makna. Namun, pada komunikasi nonverbal sulit menemukan makna pada lambang karena dari awal komunikasi nonverbal tidak memiliki struktur. Perbedaan selanjutnya yaitu continuous versus discontinuous. Maksudnya adalah komunikasi nonverbal dianggap bersifat kontinu, sementara komunikasi verbal bersifat terputus-putus. Nah, dalam komunikasi nonverbal dapat berhenti bila orang yang terlibat di dalamnya meninggalkan suatu tempat. Tetapi selama tubuh, wajah, dan kehadiran kita masih dapat dipersepsikan oleh orang lain atau diri kita sendiri, berarti komunikasi nonverbal masih tetap terjadi. Nah, beda dengan kata-kata dan simbol dalam komunikasi verbal yang mempunyai titik awal dan akhir yang pasti. Selanjutnya yaitu dipelajari versus didapat. Nah, secara ilmiah komunikasi nonverbal sangat jarang untuk dipelajari. Manusia saja lahir dengan naluri-naluri dasar nonverbal. Sebaliknya, komunikasi verbal adalah sesuatu yang harus dipelajari. Perbedaan yang terakhir yaitu pemprosesan bagian otak kiri versus pemprosesan bagian otak kanan. Otak kanan kebanyakan stimulis non-verbal diproses dalam bagian otak sebelah kanan, sedangkan stimulis verbal yang memerlukan analisis dan penalaran diproses dalam bagian otak sebelah kiri. Dalam buku Komunikasi Antarbudaya karya Ilya Sunarwinandi Samoyar, Porter dan Jain melihat perbedaan antara komunikasi verbal dan nonverbal dalam
Hal seperti ini contohnya, banyak perilaku nonverbal yang diatur oleh dorongan-dorongan biologik, sebaliknya komunikasi verbal diatur oleh aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang dibuat oleh manusia seperti kalimat dan tata bahasa. Itulah tadi perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal menurut Donstak. Semoga teman-teman yang menonton mendapatkan ilmu baru di sini dan merasa hal ini bermanfaat buat kalian. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.